Cuy, gue mau ikut gear kontes dong. Gampang kan, cuma dandan doang. Siapa bilang? Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gua, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke cuy, kayak tadi yang udah lu lihat di intro ya. Di episode kali ini gua bakal ngebahas tentang yang namanya gear contest, alias fashion show-nya anak-anak airsoft. Ini nih, kenapa? Karena gear contest itu sendiri merupakan salah satu cabang ya dari airsoft yang dipertandingkan. Banyak orang yang berpikiran kalau misalkan gear contest itu pertandingan airsoft paling gampang lah. Apa susahnya sih? Tinggal dandan doang. Eits, tidak semudah itu anak muda. Karena di gear contest itu nggak cuma dandanan atau tampilan lu doang yang dinilai cuy. Itu kenapa di episode kali ini gue bakal ngasih lu tips and trick gimana caranya lo bisa memenangkan gear contest. Penasaran? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Hal pertama yang harus lo lakukan sebelum ikut gear contest, itu lo harus menentukan dulu nih, kira-kira unit militer atau kepolisian apa sih yang pengen lo impresi. Saran gua, kalau misalkan lo pengen mengimpresi suatu unit militer atau kepolisian yang akan lu pertandingkan di gear contest, itu sebaiknya lu cari yang anti mainstream cuy. Alasannya, kalau misalkan lu pakai impresi yang mainstream nih di gear contest, itu kan lawan lu banyak ya. Jadi kemungkinan menang lu tuh mengecil gitu. Ya hukum alam sebenarnya. Tapi kalau misalkan lu pilih impresi yang akan lu pertandingkan itu sesuatu yang anti mainstream, itu kan bisa dibilang lawan lu hampir gak ada ya. Jadi kemungkinan menang lu tuh akan membesar gitu. Kalau misalkan lu pengen cari referensi, kira-kira impresi anti mainstream apa ya enaknya, bisa kali itu video-video lama gua lu bongkar-bongkar. Nah itu lu bisa lu lihat tuh, gua udah pernah nampilin impresi tentang IDF, Rusiaan juga udah, Cina daratan udah, Poland udah. Ya lu pilih sendiri lah, kira-kira impresi anti mainstream apa sih yang lu bisa menampilkan dengan sangat pede di pertandingan gear contest gitu. Langkah keduanya, setelah lu tahu apa yang mau lu impresi, itu adalah lu harus tahu dulu nih, siapa sih yang kira-kira nanti bakal jadi juri di acara gear contest yang akan lu ikutin. Kenapa? Ini penting cuy. Nih, alasan pertamanya, lu harus tahu dulu nih, juri-juri itu punya eksperti di mana. Misalnya ya, jurinya ini expert banget soal tentara Amrik modern. Ya, kalau misalkan lu ngerasa impresi lu belum 100%, lu pasti kebanting dong. Pasti habis lu nanti dicecer sama mereka. Tapi kalau misalkan jurinya nggak ngerti nih, atau kurang lah pemahamannya tentang apa yang lu impresi, itu kan ya bisa lu bacotin aja gak sih sebenarnya. Terus dari pengalaman gue pribadi ya, kadang juri-juri gear contest itu juga ada yang dari angkatan, entah masih aktif member atau mungkin veteran. Kayak misalnya di acara Indonesia Airsoft Show tahun 2012, itu jurinya ada yang dari angkatan cuy. Operator beneran ya, jadi lu nggak bisa sembarangan ngomong gitu, lu masih bener-bener pahamin apa yang lu impresi. Itu kenapa kenali jurinya itu merupakan hal penting dalam lu memenangkan gear contest. Lalu nomor 3 yang perlu lu lakukan untuk memenangkan gear contest itu adalah ini. Lu harus tahu barang apa yang lu pakai. Itu nggak harus original ya, barang KW juga nggak masalah. Yang penting barangnya sesuai dan otentik lah dengan impresi yang lu pilih untuk bertanding di gear contest ini. Nah, selain lu tahu barang apa yang lu gunakan, lu juga harus tahu cuy, kegunaan dari barang yang nempel di badan lu itu apa. Misalnya nih ya, ada pouch magazine. Itu pouch magazine-nya
single mag apa double mag. Itu nanti akan dicek juga sama jurinya. Bener nggak tuh isinya? Misalnya lu pakai yang double mag pouch, tapi ternyata pas dibuka isinya cuma 1 mag. Ya, dicoret deh itu poin. Nah, hal kedua, lu juga harus pastiin kalau barang yang lu pakai ini tuh cara pakainya tuh udah sesuai. Gini, pernah ada satu gear contest, ya ini udah lalu sih ya sebelum pandemi. Itu dimana jurinya beneran operator cuy. Jadi pesertanya ini itu mereka akan disuruh lompat-lompat untuk menunjukkan kalau misalkan para peserta itu tahu nih cara menggunakan body armor yang mereka pakai dengan benar. Kalau misalkan body armor yang lu pakai masih ngondo, ya siap-siap tuh poin dicoret lagi. Nah, selain itu, lu juga harus perhatiin nih sama detail-detail kecil kayak misalnya ya, tank tab, terus juga patch kesatuan misalnya kayak gini. Itu pastiin ada. Kenapa? Karena itu nggak cuma menambah kotetekan lu cuy, tapi menambah poin lu juga. Attention to detail itu penting loh, jangan lupa ya. Sekarang kita masuk ke nomor berapa? Nomor 4, oke. Hal nomor 4 yang harus lo lakukan untuk memenangkan gear contest itu adalah ini nih. Pendalaman karakter itu penting cuy. Dan sayangnya, hal ini sering banget dilupain sama para peserta gear contest. Gini cuy, yang namanya gear contest itu kan gak cuma sekedar fashion show ya, gak cuma sekedar lu dandan keren-kerenan mengimpresi suatu unit militer atau kepolisian, tapi lu juga harus mendalami karakternya cuy. Ya namanya juga reenactment. Kalau misalkan gak sesuai mah ya ngapain ikut gear contest sih? Gini, yang namanya impresi kesatuan militer itu pastikan ada peran-perannya tersendiri ya. Misalnya nih, lu di impresi lu itu jadi apa? Jadi rifleman kah? Jadi squad leader kah? Atau jadi spesialis kah? Nah mereka ini kan punya role masing-masing nih. Jadi pas lu mau ikut gear contest, pastiin lu tahu semua nih karakternya mereka seperti apa. Kalau misalkan dari pengalaman gue sendiri, itu tuh kadang ya juri-juri gear contest tuh akan mengetes pengetahuan lu sampai sini. Misalnya, lu mengimpresi sebagai squad leader. Nanti lu akan ditanya nih cuy, gimana caranya squad leader impresi lu ini memerintah anak buahnya gitu. Kalau misalkan lu nggak tahu, mati nggak sih? Coret lagi tuh poin. Terus pendalaman karakter ini juga penting. Kenapa? Karena ini termasuk poin-poin yang nilainya besar lah. Kalau misalkan kayak di kuliah tuh SKS-nya gede cuy, yang ini cuy gitu. Jadi kalau misalkan sampai lu off dari karakter yang lu impresi, ya siap-siap pulang aja nggak sih sebenarnya. Jadi sebelum lu ikut gear contest, pastiin dulu nih, lu udah tahu banget sampai ngelotok karakter dari kesatuan militer atau kepolisian yang lu impresi gitu. Gak cuma komennya doang, tapi dari kayak sikap sempurnanya misalnya ya kan, cara jalannya, cara dia menyampaikan perintahnya, itu juga harus tahu cuy. Jadi banyak-banyak lah cari itu referensi. Step nomor 5 untuk memenangkan gear contest, lo pastiin harus ngelotok paham luar dalam tentang sejarah dari unit militer atau kepolisian yang lo impresi. Karena ini termasuk salah satu poin yang nilainya gede cuy. Gini, pas lo awal-awal menentukan kira-kira unit militer atau kepolisian apa yang pengen lo impresi, itu juga kan lo sekaligus milih timeline ya. Kira-kira gue ngimpresi unit ini era tahun 2015-an kah, 2010-an kah, atau mungkin era-era sekarang, tahun 2020-an. Bebas, itu pilihan lu lah. Tapi pastiin lu tahu cuy sejarah dari unit yang lu impresi. Misalnya nih, unit itu pernah bertempur di mana, pernah ikut operasi apa, terus ada nggak tokoh masyarakat gitu ya, atau public figure yang pernah bergabung dengan unit militer yang lebih impresi. Itu penting banget. Poinnya gede cuy. Kenapa? Karena yang namanya gear contest again itu bukan cuma sekedar fashion show,
tapi lu juga harus paham luar dalam nih, harus bener-bener ngelotok tentang apa yang lu impresi. Termasuk sejarahnya juga, penting itu. Jadi, perbanyaklah googling sama cari referensinya. Hal nomor 6 yang harus lu persiapkan sebelum mengikuti gear contest itu adalah ini cuy. Pengetahuan umum seputar unit militer atau kepolisian yang akan lu impresi. Gini, kalau misalkan sebelumnya gue udah bilang lu harus pelajarin tentang sejarah unit impresian lu, ada baiknya lu juga nyetain soal pengetahuan-pengetahuan umum, ya trivia-trivia kayak gini lah di presentasi lu nanti pas gear contest. Kalau misalkan lu berencana untuk masukin pengetahuan umum ini di paper pendaftaran, karena biasanya kan kalau misalkan mau ikut gear contest itu ada requirement ya, suka ada requirement yang menyuruh lu untuk bikin tulisan pendek nih seputar unit impresian lu. Bisa nih dimasukin, ya lumayan lah buat nambah-nambah poin. Nah, untuk pengetahuan umumnya sendiri sebenarnya bukan hal sulit ya untuk dicari gitu. Kalau dari pengalaman gue pribadi sih, pengetahuan umum kayak misalnya di mana sih markas dari kesatuan yang lu impresi ini gitu. Itu bisa lu tulis tuh di situ, atau bisa lu omongin juga nanti pas presentasi gitu. Terus selain markas, ada baiknya juga misalnya kalau lu sampai tahu di mana rekrutmen diponya atau di mana training ground mereka. Ya trivia fun fact kayak gitulah. Lumayan cuy buat nambah-nambah poin. Step terakhir yang harus lu persiapkan untuk lu bisa memenangkan gear contest. Oh, boy, coba. Ini nih. PD cuy. PD ini adalah apa ya, bisa dibilang hal yang sangat krusial lah gitu. Ya, lu bayangin aja misalnya lu udah mati-matian nih ngumpulin gear buat ikutan gear contest. Lu udah sampai begadang-begadang gitu kan, ngapalin sejarah dari unit impresian lu. Sampai misalnya lu kehabisan kuota gitu ya, nebeng wifi tetangga. Tapi pas sampai panggung, lu gagap. Ya, sayang cuy. Poin lu tuh bakal berkurang banyak gitu, karena presentasi lu kurang memukau. Kalau misalkan tips dari gue sendiri, again, berdasarkan pengalaman pribadi gue ikutan gear contest gitu ya. Sebelum gue memprestasikan impresian gue di hadapan para juri-juri itu, gue akan memberikan suatu gimmick yang bisa dibilang bikin mereka sedikit amazed lah, agak wow gitu ya kan. Balik lagi cuy, pendalaman karakter gitu. Jadi waktu gue mempresentasikan impresi gue gini ya, tentara Jerman modern atau yang biasa kita tahu Bundeswehr gitu dibilangnya. Itu gue mengenalkan diri gue dalam bahasa Jerman. Ya, kurang lebih kalimat yang gue ucapin tuh kayak Guten Tag, ich heiße Emir Cesario, ich bin Fallschirmjägersoldat der Bundeswehr. Gitu. Dan saat gue ngomong itu, juri-jurinya cukup amazed dan bengong sih sebenarnya, ya nggak tahu, lucky bastard kayaknya sih gue. Karena saat gue ikutin gear contest itu, juri-jurinya nggak ada yang bisa bahasa Jerman. Jadi ya itu teknik public speaking sih sebenarnya ya. Secara gue tukang bacot profesional kan, mau gitu aja nggak bisa. Ya udah, buat lo yang mau ikut gear contest, jangan lupa ini, pede aja. Pas naik panggung, jangan pakai gagap cuy. Alright cuy, tadi gue udah menjabarkan ya step-step apa yang perlu lu persiapkan untuk bisa memenangkan gear contest. Ya, again itu banyak berdasarkan pengalaman gue pribadi sama berdasarkan pengalaman teman-teman deket gue juga lah. Jadi buat lu yang mau ikut gear contest dan pengen menang bawa piala kayak ginian pulang, ya silahkan diikutin lah step by stepnya gitu. Kalau misalkan lupa, putar lagi videonya ke awal. Anyhow, segitu aja episode Bacotan Om Wo kali ini. Makasih banget buat lo yang udah nonton sampai habis. Makasih banget buat lo yang udah nge-like, udah subscribe, udah komen, udah nge-share. Buat lo yang dislike juga, makasih lo cuy. Cielah.
Ya udah, sebelum episode ini gue tutup, gue juga pengen mendoakan semoga lu semua dalam keadaan baik-baik aja. Semoga lo terhindar dari berbagai penyakit. Semoga semua bisa kembali normal seperti sedia kala. Jadi pergir kontesan duniawi ini bisa berjalan lagi cuy gitu. Ya udah, sampai ketemu di episode bacotan Om Wok berikutnya. Masih barengan sama gue Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Sampai jumpa.